Talk show pada malam hari ini bertemakan sopan santun atau etika, cara ampuh mendidik anak dalam pendekatan Buddhis. Pada acara talk show malam hari ini, kita akan dipandu oleh seorang moderator yang luar biasa, yaitu Bapak Insinyur Adi W. Gunawan, Master Pendidikan dan sertifikat hipnotis. Beliau juga seorang ahli hipnotis. Oke, malam ini kita ada acara talk show. Ini acara saya tunggu-tunggu cukup lama. Waktu saya diminta untuk menjadi moderator, saya bilang ini kesempatan yang luar biasa. Mengapa? Karena topik yang akan kita bahas malam ini sangat bagus ya. Judulnya adalah sopan santun atau etika, cara ampuh mendidik anak dalam pendekatan Buddhis. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai, saya akan sedikit memberikan pengantar lah. Mengapa topik malam ini sangat penting bagi kita, yaitu sopan santun atau etika, cara ampuh mendidik anak dalam pendekatan Buddhis. Mengapa ini sangat penting? Bapak Ibu, saya adalah seorang pendidik. Ya. Saya mau tanya dulu, di sini ada guru gak di sini? Ada nggak guru? Coba angkat tangan. Ada guru? Guru ada? 1, 2. Mantan guru ada nih, Bante mantan guru nih ya. Ada guru di sini nggak ada? Nah, 3. Terus yang lain apa ini? Ibu-ibu ini apa ini ibu-ibu ini? Bapak-bapak? Mantan murid. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua adalah guru yang pertama dan utama bagi anak-anak kita. Sadar nggak itu? Anda jelas itu? Nah, sekarang siapa di sini ada guru nggak? Saya mau tanya sekarang. Ada guru? Semua jadi guru sekarang ya? Sudah dapat pencerahan sekarang ini ya. Oke, jadi mengapa ini penting? Kita lihat Bapak Ibu, zaman sekarang ini bagaimana anak-anak kita. Ya, sebagai seorang pendidik, saya biasa dikeluh kesahi oleh banyak orang tua. Ada yang email, ada yang telepon, SMS, segala macam ya. Dan sempat juga beberapa saya terima dalam konteks terapi ya di rumah saya. Umumnya adalah anak-anak itu biasanya yang keluhan orang tua tuh kira-kira anak usia ya kelas 4 SD, ada yang SMP ya. Mahasiswa jarang, biasanya SMA lah gitu, SMA kelas 1 kelas 2. Umumnya keluhannya adalah apa? Anak saya kok seperti ini ya Pak ya? Kok nggak seperti yang saya bayangkan sebelumnya? Maksudnya apa? Saya bilang maksud itu ibu atau bapak bagaimana? Anak saya ini Pak ya, kayaknya nggak mau tahu dengan keadaan keluarga. Terus egois, mau menangnya sendiri, sekolah itu nggak ada motivasi. Kemudian lagi sama orang tua tuh kok nggak hormat. Dia bilang itu kenapa? Saya bilang ini proses pendidikannya dulu waktu kecil ini salah. Bapak Ibu pernah ketemu keluarga atau mungkin saudara yang anaknya dalam tanda kutip ya problem biasanya? Ada? Ada ketemu? Nah, kenapa topik malam ini sangat penting? Karena begini, anak kecil itu seperti bibit pohon, jelas? Kalau kita tanam, nanti akan tumbuh tunas, akarnya ke bawah, batangnya pasti ke atas, betul nggak? Seperti pohon kelapa. Satu pepatah dari negeri leluhur mengatakan begini, sang tenan coren kenan, betul nggak? Kalau yang nggak ngerti, artinya adalah naik langit itu susahnya luar biasa, jadi orang jauh lebih susah. So malam ini kita akan membahas topik ini, sopan santun dan etika, cara ampuh mendidik anak dalam pendidik dengan pendekatan Buddhis. Nanti volumenya seperti ini. Yang pertama Bante akan katakanlah 15-20 menit untuk menjelaskan, memberikan ceramah, masukan, ya, cerita beliau. Kemudian setelah itu Bikuni Santini akan juga memberikan katakanlah 15-20 menit talk show-nya. Nanti setelah itu saya akan lempar ke floor untuk tanya jawab, oke? Alright, jadi saya persilakan Bante untuk memulai sesi pertama Bante. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, biar semangat tepuk tangan juga untuk Pak Adi yang luar biasa. Baiklah, saudara-saudara sekalian.
tadi yang disampaikan Pak Adi itu sebetulnya ya menjadi keprihatinan kita bersama ya. Termasuk oleh panitia, mengapa mengangkat tema ini? Karena panitia sangat peka bahwa kondisi anak-anak kita sekarang dan secara umum ya, kalau kita bicara di Indonesia, ini kualitas daripada spiritual dan kualitas mental anak-anak kita ini sangat memprihatinkan. Terutama sekarang kita lihat banyak anak-anak sekarang ini gampang stres, gampang patah semangat, gampang emosi, gampang marah, gampang diprovokasi. Nah, ini semua berkaitan dengan pendidikan. Nah, dalam kesempatan malam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menggunakan waktu yang singkat ini untuk bicara tentang mendidik dengan hati, membimbing anak membimbing anak menjadi anak yang berbudi. Ya. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena menurut saya menjadi anak yang berbudi ini adalah sebuah tujuan. Artinya kalau kita mendidik seseorang, dalam dunia pendidikan ada tujuan. Nah, menurut saya mendidik supaya orang jadi berbudi pekerti ini penting sekali. Berbudi pekerti itu bisa membuat orang jadi orang yang baik, ya. Kemudian juga punya hati dan bijaksana. Nah, yang sekarang kita rasakan tidak seperti itu. Oleh karena itu, tentu ada yang salah dalam dunia pendidikan kita. Lantas, apakah agama Buddha bisa memberikan solusi atau minimal ada jawaban untuk membantu mengatasi kondisi ini? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara secara teori, itu agama Buddha itu sebetulnya jauh bicara ke depan. Menurut saya salah satu yang membuat anak-anak kita ini gampang stres, kurang sopan santun, kurang menghargai orang tua, gampang patah semangat, karena sekarang ini penekanan daripada pendidikan kita orientasinya mencetak anak-anak yang pinter, ya. Jadi salah satu contoh, orang tua seringkali kalau melihat anaknya pulang dari sekolah selalu ditanya, tadi ulangan ya, nilainya berapa? Kalau nilainya jawab 6, orang tua marah. Lalu bagi rapot, ranking berapa? Kalau rankingnya enggak 1, orang tua marah, dianggap sekolahnya tidak serius, ya. Jadi anak yang pinter, anak yang baik, anak yang serius itu identik kalau ulangan nilainya 10, kalau ranking harus ranking 1. Jadi selalu ditekankan anak itu harus jadi anak yang pinter. Tapi lepas dari itu semua, bahwa anak sudah berjuang. Orang tua tidak tahu dia sudah berjuang. Mungkin nilainya tidak 10, mungkin rankingnya tidak 1. Tapi dalam sisi lain Bapak Ibu, kita harus tahu ada yang jauh lebih penting dari proses pendidikan itu. Karena menurut Buddha, kalau kita mengacu ke Kuddaka Nikaya, kita mendidik itu bukan dalam rangka sekedar mencerdaskan atau membuat anak pintar, tapi cerdas nalarnya juga, cerdas hatinya juga, cerdas spiritualnya. Ini disebut patibana, ya. Jadi kalau dalam agama Buddha itu dikatakan dalam Kuddaka Nikaya, satu pariyati patibana, orang harus cerdas secara nalar, maka orang perlu belajar, menghafal, belajar hitungan, pengetahuan yang lain dan sebagainya supaya otak kita itu bekerja. Dan oleh karena itu para biku juga diajarkan untuk menghafal aturan-aturan dan suta-suta, ya. Oleh karenanya sampai sekarang itu ada yang namanya Tipitaka Dara, seorang biku yang punya kemampuan intelektual luar biasa, mampu menghafal seluruh ajaran Buddha yang tertulis dalam Tipitaka. Otaknya luar biasa. Tapi dilanjut dengan kecerdasan emosi. Para biku itu, ya, ditekankan juga supaya emosinya baik. Di samping pintar otaknya tapi punya sopan santun, menghormati yang senior. Oleh karenanya dalam kebiasaan biku itu, kalau Ceit Cabgo itu baca Uposatha, kalau ada kesalahan kita melakukan apati, pengakuan kesalahan.
itu bagian dari pendidikan. Karena kita melihat langsung, mengalami langsung, menjalani langsung, itu proses perubahan ke arah budi pekerti yang baik itu jelas terasa. Ya. Dan di sisi lain para biku juga diajarkan meditasi. Itu untuk membuat supaya spiritualnya makin terasa, semakin cerdas, sehingga seorang biku itu bukan cuma pinter otaknya, baik hatinya, tapi damai dan bahagia, punya keseimbangan, tidak gampang emosi. Jadi tujuan pendidikan yang dimaksud oleh Buddha adalah membuat supaya semua orang yang belajar, ya, mereka cerdas otaknya, cerdas emosinya, cerdas spiritualnya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat dalam pengalaman nyata anak-anak kita, mungkin nilainya tidak 10, bukan berarti dia bodoh. Karena saya banyak menjumpai pada anak-anak yang nilainya tidak 10 dan bukan ranking 1, dalam sisi lain dia punya kecerdasan luar biasa. Ada satu kasus anak ya, ternyata di sekolah itu sangat disenangi sama teman-temannya. Karena anak ini suka berbagi. Kalau ada teman yang nangis, dia dengan cekatan langsung menghibur, menanyakan kenapa. Ini ciri orang cerdas. Cerdas emosinya peka terhadap keadaan. Dan banyak juga saya menemukan anak-anak ini menjadi kreatif pada saat mengatasi masalah. Pada saat kecerdasan emosinya diasah, ya, itu membuat dia tidak gampang menyerah. Walaupun sering dibilang bodoh oleh teman-temannya karena tidak nilai 10, atau orang tuanya jarang memuji karena nilainya tidak 10 atau tidak ranking 1, dia tidak menyerah, tidak menjadi emosi, tidak menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Dan pada kasus-kasus tertentu, ya, ini saya melihat di TV-TV, mungkin ibu-ibu juga pernah, betapa memprihatinkan kondisi pendidikan kita. Anak-anak yang sedang belajar ini kurang dapat dukungan, selalu diarahkan untuk jadi anak yang pintar otaknya saja, tapi tidak pintar hatinya, tidak cerdas emosinya. Maka mereka mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah. Ada anak bunuh diri gara-gara malu anaknya, orang tuanya jualan cendol misalnya. Itu kasus di Bekasi. Jadi malu punya bapak, kerjanya jualan cendol, sehingga kalau mau sekolah malu sekali, beban sendiri. Nah, ada juga anak mau bunuh diri gara-gara orang tuanya tidak bisa bayar SPP. Ini kan masalah emosi. Ini kan perlu kecerdasan. Nah, pendidikan kita harusnya bisa membantu orang-orang yang bermasalah. Harusnya begitu. Nah, inilah yang diajarkan oleh Buddha. Saya yakin kalau kita punya kesepakatan yang sama, kita harus punya misi yang sama, harusnya agama Buddha, dharma yang diajarkan Buddha, kita cerna dengan baik, kita terapkan dengan baik, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam mendidik anak, ya, dengan cara-cara yang bijaksana. Sebetulnya saya sudah bikin PowerPoint ya, dan saya sudah copy, nanti ibu-ibu bisa baca untuk lengkapnya karena waktu yang terbatas. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tanggung jawab pendidikan ini tidak terletak pada Pak Guru di sekolah saja, tetapi juga tanggung jawab orang tua di rumah dan tanggung jawab kita para biku dan tokoh masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada Anda semua, mari kita bersama-sama memanggul tanggung jawab ini, jangan kita biarkan ya kondisi ini terus berlangsung. Paling tidak kita sudah berbuat sesuatu sehingga kita memberikan kebahagiaan bagi yang lain, sebagaimana yang Sang Buddha katakan, tujuan daripada pendidikan itu, tujuan diajarkannya dharma itu adalah untuk kebaikan, sebagaimana ditulis dalam Vinaya Pitaka, ya, untuk kesejahteraan, untuk kebaikan dan untuk kebahagiaan. Saya yakin kalau kita semua berangkat dari poros yang sama, persepsi yang sama, saya yakin kita bisa berbuat banyak, kita bisa menciptakan anak-anak yang bahagia, yang ngerti sopan santun, yang punya budi pekerti yang baik dan bahagia. Ya, itu saja ya pengantar saya, nanti akan dilanjut oleh
Biksuni. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah mendengar dari Bante Sadanyano. Kemudian saya ingin menambahkan, saya pikir untuk menjadi anak yang baik, kesadarannya yang harus disentuh. Semua dari kita yang hadir di sini pasti kita adalah anak dari orang tua kita. Sekarang saya mau sedikit cerita, tapi saya mesti bertanya. Ada hal-hal yang harus saya tanyakan kepada ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian. Tugas orang tua, sebagaimana yang kita ketahui di Sigaloada Sutta, itu harus mencegah anaknya agar tidak melakukan kesalahan. Itu tugas pertama orang tua. Yang kedua, menganjurkan anaknya untuk berbuat baik. Tugas ini penting sekali ya. Yang ketiga, harus memberikan pendidikan, pengetahuan kepada anak-anaknya. Yang keempat, ada tugas yang lain, mencarikan pasangan yang cocok, membantu maksudnya. Masa zaman sekarang masih dijodoh-jodohkan. Iya. Oh, yang remaja matanya udah besar aja. Oh, zaman sekarang masih ada kayak zaman dulu enggak? Maksudnya membantu mencarikan pasangan yang cocok. Yang kelima, memberikan warisan pada saat yang sesuai. Kalau saatnya belum sesuai, mendingan warisan dibagikan ke panti-panti sosial. Karena kalau anaknya belum siap menerima warisan, anak akan menjadi rusak karena harta. Ya, itu harus diingat baik-baik. Nah, kemudian poin yang pertama, mencegah anaknya berbuat salah. Orang tua tidak bisa 24 jam selalu mengawasi anaknya, itu nggak bisa. Dan kemudian maaf nanya, orang tua juga pernah bikin salah? Pernah ya, orang tua juga pernah bikin salah. Dan kemudian anak itu belajar bukan cuma dari apa yang dikatakan oleh orang tua, tapi anak juga belajar dari apa yang dilakukan oleh orang tua. Anak juga belajar bagaimana cara orang tua berpikir. Jadi anak ini nggak cuma belajar dari mendengar atau dari baca buku, enggak. Anak-anak pun mempelajari bagaimana cara hidup orang tuanya. Kemudian ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, umumnya orang tua ingin memiliki anak yang berbakti. Tapi maaf, pertanyaan saya, ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian yang sekarang sebagai orang tua, apakah ke orang tuanya berbakti? Numpang nanya aja ini. Maaf ya, udah nggak usah dijawab, nggak apa-apa ya, nggak usah dijawab. Kalau misalnya jawabannya belum, anak belajar dari mana supaya bisa jadi anak yang berbakti? Terus bagaimana? Apakah ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian selaku orang tua sopan terhadap orang tuanya masing-masing? Kalau nggak sopan, anak belajar dari mana gitu? Kalau orang tuanya sopan, anak bisa belajar. Ya. Kemudian saya sebetulnya dikasih topiknya katanya mengenai sopan santun, budi pekerti, dan cara ampuh mendidik anak dalam pendekatan Buddhis. Walaupun saya emang nggak punya anak, nggak ngerti cara mendidik sebetulnya ya. Tapi berdasarkan pengalaman, banyak orang tua dan anak yang mengeluh tentang kehidupannya. Jadi sedikit banyak saya malam hari ini bisa berbagi pengetahuan apa yang saya miliki ya. Nah, saya pikir sekarang kita harus menyentuh kesadaran masing-masing. Semua jadi anak, kan begitu ya? Semua kita adalah anak daripada orang tua kita. Sekarang yang saya mau tanya begini, kalau misalnya ada tamu yang tidak kita kenal, kemudian datang ke rumah, tuan rumah menyambut tamu itu dengan baik. Bahkan tuan rumah mengharapkan kedatangan tamu. Tamu itu tidak dikenal. Begitu tamu datang, dilayani, dirawat, diurus dengan baik, bahkan kepentingan tamu didahulukan. Tuan rumah itu bagus atau tidak? Beresiko atau tidak? Beresiko.
Tuan rumah itu beresiko, iya. Karena tamu nggak dikenal, tapi bisa datang, kemudian diharapkan kedatangannya diurus dengan baik. Lalu kalau tamunya tidak sopan, misalnya dikasih air putih, tamunya rewel, saya nggak mau air putih, saya mau minum jus. Tamu itu nampaknya seperti apa? Model tamu apa? Tamu yang tidak pantas, ya, tamu yang maaf mungkin tidak tahu diri begitu, ya, dikasih makanan menolak, minta yang lain, mau sesukanya, berarti itu tamu yang tidak pantas. Nah sekarang coba kita lihat kita itu menjadi tamu seperti itu atau tidak, Ibu, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita masuk ke rahim ibunya kita, ini lahir di kehidupan yang sekarang, Ibu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, tahu nggak kita ini dari alam mana? Datang dari mana? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Kemudian kedatangan kita diharapkan nggak sama orang tua? Diharapkan, ya. Dirawat nggak dengan baik? Dirawat. Tapi ketika kita proses kita ini tumbuh, kita sebagai tamu yang santun atau tamu yang sebaliknya? Tamu yang sebaliknya. Lihat lagi jeleknya kita harus lihat supaya kesadaran kita tersentuh, ya. Mana yang lebih bagus? Sebelum kita membutuhkan sesuatu itu sudah disiapkan, atau menunggu kita butuh baru sesuatu itu diberikan? Mana yang lebih bagus? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama jauh lebih bagus, dan itu adalah orang tua kita, ya. Contohnya, saya pernah dengar cerita ada anak remaja yang katanya nakal. Anak remaja ini nakal dalam arti susah diberi nasihat, susah diarahkan ke jalan yang baik. Kemudian nakalnya ini sudah melewati batas, sampai akhirnya mama papahnya ini marah, keras sekali marahnya. Anak ini sudah salah, sudah rewel, sudah susah diajar, kemudian akhirnya sekarang kelewat batas, mama papanya marah, dia bukannya mikir menjadi lebih baik, malah kabur. Waktu dimarahi mama papanya kabur. Itu siang hari, sore hari dia lapar Pak Adi. Ya, anak ini lapar, tapi nggak bawa uang, kabur, ya nggak bawa uang. Dia duduk di pinggir jalan. Begitu dia duduk di pinggir jalan, ada bapak-bapak penjual bakmi. Lihat anak ini, begitu lihat anak lapar, naluri orang tua itu bekerja. Akhirnya tukang bakmi ini bikin bakmi satu mangkok dengan porsi yang lebih dari kalau ada si pembeli. Jadi memang lebih banyak ini bakminya. Kemudian anak ini dikasih bakmi itu, dan anak remaja ini makan dengan lahapnya dan bersih. Biasanya di rumahnya makannya cerewet sekali. Itu makan bagus, cara makannya bersih, dan kemudian yang mengagumkan, anak itu berterima kasih luar biasa sama tukang bakmi ini. Sangat-sangat berterima kasih. Terus tukang bakminya bilang apa? Saya bangga di zaman sekarang melihat anak remaja yang tahu berterima kasih demikian besarnya. Dan anak ini juga senang karena mendapat pujian. Kemudian tukang bakmi ini nanya, saya senang ketemu anak remaja yang tahu berterima kasih, cuma saya mau nanya, berapa mangkuk dan berapa piring makanan yang dikasih sama orang tua kamu? Anaknya nggak bisa jawab. Nah sekarang saya tanya, anak-anak, ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian, berapa banyak makanan yang sudah diberikan sama orang tua kita? Ada yang tahu nggak berapa mangkok, berapa piring? Pertanyaan kedua dari tukang bakmi ini begini, oke, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kemudian ada nggak rasa terima kasih kamu sebesar ini? Nggak pernah. Rasa terima kasih ada, tapi sebesar itu tidak ada. Pertanyaan saya untuk semua yang hadir di sini, berapapun usianya, ada nggak rasa terima kasih yang sangat besar terhadap orang tua kita, seperti seandainya kita jadi anak remaja itu dan terima kasih ke tukang bakmi? Ada nggak sebesar itu? Nggak ada, ya.
Jadi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kita harus tahu pertama siapa sih kita. Kita adalah pendatang yang sudah diurus dan sudah dirawat dengan baik oleh orang tua kita. Sebelum kita butuh sesuatu, segalanya udah disiapkan sama orang tua kita. Coba sekarang bandingkan. Mengenai tukang bakmi, saya puji, tukang bakmi ini tetap baik. Coba sekarang bandingkan, mana yang lebih bagus? Saat lapar sekali baru makanan itu diberikan oleh orang tua kita, atau sebelum lapar semuanya sudah tersedia? Sebelum lapar sudah tersedia. Tapi anehnya, kalau udah lapar sekali baru dikasih terima kasih itu baru keluar. Iya. Kalau nggak lapar dikasih makanan tidak ada penghargaan. Saya pernah dengar cerita ada anak yang udah nerima makanan di meja, makanan nggak cocok dengan seleranya, maaf, makanan dibuang. Marah-marah dan makanan dilempar. Iya. Udah pendatang, sudah diurus, nggak tahu diri pulang. Iya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, saya pikir kita semua harus sadar siapa sih kita gitu. Udah diurus aja udah bagus. Iya. Kalau kita menyadari siapa diri kita dan siapa keluarga kita yang merawat kita sedemikian rupa, saya rasa itu sopan santun terhadap orang tua, rasa terima kasih terhadap orang tua itu muncul. Jadi kenapa sekarang kebanyakan dari kita ini mengeluh? Karena memang kesadaran tentang orang tua yang begitu besar jasanya kurang. Bukan cuma di era yang sekarang saya rasa, di yang lalu-lalu pun demikian. Cuman sekarang lebih parah. Nah ini untuk anak-anak, untuk para remaja, jadi kita harus nyadar sebetulnya siapa sih kita. Udah dirawat aja udah bagus kok. Jadi nggak usah macam-macam begitu. Kemudian orang tua merawat kita sudah berat. Kemudian harus menjaga lagi. Harus menjaga bagaimana caranya supaya anak ini nggak salah. Dan menjaga bagaimana caranya supaya anak ini tetap baik. Banyak orang tua yang berdoa supaya anaknya menjadi baik. Tapi saya ketemu satu orang tua yang bercerita, orang tua ini masih muda. Dia berdoa untuk anaknya menjadi baik dan kemudian memberikan pendidikan juga ke jalur yang sesuai dengan doanya. Ceritanya begini, ada orang tua yang ingin, saya rasa semua orang tua lah, ingin anaknya sukses, bahagia, sehat, memiliki hati yang baik. Saya rasa semua orang tua ingin seperti itu. Kemudian setiap hari dari anak ini sudah masuk SD, orang tua ini memberikan segenggam koin, kasih ke tangan anaknya. Orang tua ini bilang, kamu cari siapa orang yang membutuhkan, nah itu yang kamu beri. Kalau uang ini belum habis, jangan berhenti mencari siapa yang perlu uang ini. Jadi anak ini tidak diajarkan kalau ketemu pengemis nanti kasih, enggak. Anak ini diajarkan kamu harus mencari, jadi aktif bukan pasif. Siapa yang membutuhkan kamu beri. Nah itu baru doa orang tua dan cara mendidiknya itu sejalan. Kan ada orang tua berdoa supaya anaknya kaya raya, kan salah satu kalau orang mau jadi kaya raya mesti gemar berdana ya Pak Adi ya. Salah satunya kan mesti gemar berdana. Sekarang ada doanya anaknya supaya kaya raya. Anaknya mau berderma kena marah. Sama orang tuanya kena marah. Jadi doa dengan cara mendidiknya nggak nyambung. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, doa dan cara mendidik itu harus nyambung. Nah lalu kita kembali, kalau memang anak-anak ini ingin sesuai harapan, seperti yang Sang Buddha ajarkan, bahwa apa yang kita ucapkan itu yang harus kita lakukan. Ini maaf ya, ada sebagian orang tua barangkali yang maksudnya begini, apa yang saya katakan itu yang harus kamu ikuti. Jadi apa yang saya katakan bukan yang saya lakukan. Yang saya katakan itu yang harus kamu ikuti. Anak jadi bingung.
mama papa ngomongnya baik-baik, ngajarinnya baik-baik, tapi perilakunya nggak nyambung gitu. Anaknya jadi bingung. Nah, supaya anak berhenti bingung, orang tua juga harus nyambung. Iya. Jadi apa yang dikatakan itu pula yang dilakukan. Kalau yang dikatakan lain, yang dilakukannya juga berbeda, nggak dapet contoh. Malah dapet contoh, tapi contoh yang negatif. Ya. Kemudian ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau anak-anak ingin seperti apa yang diharapkan, berikan pendidikan, maksudnya seperti begini ya, saya baca di Sutta Nipata, di Kudakapata, kalau seseorang ini ingin mempunyai cinta kasih, harus ada 15 kualitas. Nah, dengan cinta kasih, karena dengan cinta kasih yang terpancar, ada nggak sih anak yang cinta kasihnya terpancar tapi nampaknya tidak santun? Ada nggak? Nggak ada. Anak yang punya meta mesti santun. Anak yang punya meta mesti berbudi pekerti. Anak yang punya meta mudah diajar, ya. Mudah dididik, mudah dibimbing, cuma mesti punya kualitasnya 15. Tapi kalau nggak punya, misalnya belum punya 15 kualitas itu, nggak masalah, nggak apa-apa. Belajar dari apa yang dipunya, belajar dari apa yang dimiliki. Kalau mendengar dari 15 kualitas ini nampaknya berat. Tapi kalau sudah dijalankan itu tidak menjadi berat, bahkan hidupnya menjadi ringan. Syarat yang pertama, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, harus membangkitkan diri sendiri dan juga membangkitkan semangat di dalam diri anak-anaknya. Yang pertama, mempunyai kemampuan. Ya, ini bukan kemauan. Kemauan dengan kemampuan berbeda. Mempunyai kemampuan melakukan perbuatan baik. Jadi bukan begini, mempunyai kemauan untuk berbuat baik. Bukan, itu kurang tenaga. Ya. Tapi harus mempunyai kemampuan melakukan perbuatan baik. Juga bukan kemampuan berbuat baik. Ada orang yang mampu berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya. Jadi harus lengkap, kemampuan melakukan perbuatan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, berperilakunya lurus. Jadi harus berperilaku lurus. Contoh yang paling gampang begini. Misalnya ada anak kecil, anak dimintain tolong antarkan obat ke rumah nenek misalnya. Nah, kalau anak ini dalam perjalanan ke rumah neneknya, kemudian dia pergi main-main dulu, itu berarti tidak lurus. Yang namanya lurus, urusan yang penting diselesaikan dulu. Nah, ini antar obatnya selesai. Yang ketiga, jujur, sungguh jujur. Jadi bukan asal jujur, tapi jujur, sungguh jujur. Jadi jujur bukan untuk kepentingan menyelamatkan diri gitu, jujur tapi di balik itu ada sesuatu yang disembunyikan. Ini jujur harus sungguh jujur. Yang ketiga. Poin yang keempat, ini harus diperhatikan lagi, dicermati. Harus menerima nasihat para bijaksana. Bukan mendengar. Kadang orang cuma bilang gini, mendengar nasihat para bijaksana. Dengar sih dengar, tapi emangnya saya pikirin. Ya kan banyak kan, saya dengar sih nasihat orang tua saya, tapi ya keluar aja gitu. Dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Tapi ingat, ini menerima, bukan cuma mendengar. Menerima nasihat para bijaksana, ya. Yang kelima, lemah lembut. Yang kelima, lemah lembut, ya. Yang keenam, tidak angkuh. Yang keenam ini tidak angkuh. Lalu nanti kena poin lagi di 13, ini orangnya harus rendah hati. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, tidak angkuh bukan berarti rendah hati. Tidak angkuh ya tidak angkuh. Mungkin saya orang yang tidak angkuh, tapi juga saya nggak rendah hati. Tapi harus tidak angkuh dan rendah hati, ya. Poin yang keenam, kita harus rendah hati, harus tidak angkuh. Yang ketujuh, kita harus bisa menerima apa adanya. Jadi pertama, karena keadaan demikian adanya, jadi kita harus puas menerima apa adanya. Kemudian kalau kita lihat
keadaan yang sekarang lagi diterima ini kelihatannya kurang lengkap. Misalnya kurang tekun, kurang rajin, atau kurang cukup secara ekonomi. Pertama kita puas menerimanya, kemudian sesaat kemudian kita harus berpikir bagaimana cara melengkapinya. Jadi bukan menerima kemudian pasif, tidak. Ya, nah, itu poin yang ke-7. Poin yang ke-8, mudah dirawat. Jadi ini berlaku ke semua, termasuk untuk anak-anak, termasuk buat kita semua. Iya, kalau kita ini, misalnya anak-anak aja, suruh makan susah, berarti itu nggak mudah dirawat. Minum obat susah, itu nggak mudah dirawat. Kalau mendengar kalimat dari orang tua yang dulu hidupnya susah, seringkali bilang begini, kalau dulu mau makan aja susah, kalau sekarang anak-anak disuruh makan susah, berarti ini anak yang tidak mudah dirawat, ya. Jadi harus menjadi orang yang mudah dirawat. Tapi semua yang ada di bumi ini tidak cukup untuk memenuhi keinginan walaupun keinginan satu orang. Jadi kalau untuk kebutuhan ini cukup. Maaf kalau saya lihat ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, banyak sekarang ini orang tua yang memberikan segala sesuatu terhadap anak-anak itu berlebihan sebagai kompensasi kurangnya perhatian. Jadi karena merasa kurang memperhatikan anak, kurang punya waktu, akhirnya dikompensasi dengan apa yang anak inginkan itu yang diberikan. Jadi bukan apa yang anak butuhkan itu diberikan, tapi apa yang anak inginkan itu yang diberikan. Satu manusia nggak cukup itu dengan apa yang ada di bumi ini, keinginannya tidak bisa terpenuhi. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, seperti tadi Bante cerita, banyak anak yang mudah depresi, mau bunuh diri, ya. Misalnya jadi anak tukang cendol, anak tukang bakso, kemudian temennya memanggilnya anak tukang cendol, anak tukang bakso, kemudian dia jadi minder, dan akhirnya bukan cuma akan, memang ada yang pernah bunuh diri kan. Ada yang sudah bunuh diri, maksudnya kalau pernah mah hidup lagi kan. Ada yang sudah bunuh diri kan, karena itu. Tapi kalau anak-anak itu diberi kesadaran, siapa sih anak ini? Kan pendatang, udah diurus aja dengan baik. Sampai orang tuanya jualan cendol, jualan bakso, atau jualan apa, yang penting halal, kan berarti itu seharusnya udah ada rasa terima kasih, bukannya rasa malu yang dimiliki. Tapi ini kan jadi kebalikannya. Orang tua berjuang sampai demikian rupa, kan maunya juga orang tuanya jadi bos, mana mau dia milih jadi tukang cendol. Ya kalau misalnya dipilih, bisa jadi bos sama jadi tukang cendol, yang mauan jadi bos lah ya. Tapi kan orang tuanya nggak bisa milih, kok begitu aja malu gitu. Mestinya mikir, jadi anak-anak mesti mikir ya, orang tua ini udah berkorban nih luar biasa. Banyak pengorbanan orang tua yang tidak terlihat. Tidak terlihat bukan berarti nggak ada. Kalau pengorbanan orang lain terlihat, orang lain misalnya teman berkorban untuk kita, itu terlihat dan diingat bisa sepanjang masa. Tapi pengorbanan orang tua kayaknya nggak dilihat. Ya. Mungkin bahasa anak sekarang, maaf ya EGP kali Pak Adi ya. Iya. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian harus tahu, banyak ya anak-anak juga khususnya, banyak pengorbanan orang tua yang tidak terlihat dan orang tua tidak mau cerita. Tidak terlihat, tidak mau cerita, bukan berarti tidak ada pengorbanan. Kemudian kita kembali lagi ke poin berikutnya. Tadi kita udah sampai poin berapa? Poin 10. Jadi harus berani hidup sederhana. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, jangan cuma memberikan apa yang anak inginkan. Lihat, kalau memang butuh berikan, tidak butuh jangan pernah berikan. Karena itu bukan memberikan madu, tapi itu bisa memberikan racun untuk anak-anak. Dan proses ini, proses anak keracunan karena materi dari orang tua ini sedang berlangsung, dan saya pikir dalam skala yang cukup besar. Punya uang bukan berarti bisa membeli anak itu menjadi baik. Anak baik tidak bisa dibeli, tapi anak baik harus dibimbing, harus dididik, harus diarahkan. Ya, kita kembali ke poin yang 11, harus memiliki indera yang tenang dan damai. Banyak kasus
Saya kepanjangan, maaf ya, nggak apa-apa ya, tanggung. Iya. Banyak kasus begini. Waktu anak ini pulang terlambat, entah alasan apa. Bisa karena anak itu nakal, memang pulang terlambat. Bisa karena anak itu ada tugas tiba-tiba dari sekolah, atau mungkin menolong temannya yang kecelakaan, atau menolong siapapun maksud saya. Waktu anak ini belum pulang, sudah jamnya belum pulang, sampai terlambat misalnya 2 jam, 3 jam. Dalam 2 jam, 3 jam ini orang tua sangat khawatir, sangat was-was sekali terhadap anaknya. Ada apa dengan anak saya? Begitu anaknya muncul di muka rumah, muncul di depan pintu, yang kata-kata yang keluar bukan rasa khawatir, tapi amarah dari orang tua yang keluar. Seharusnya memiliki indera yang tenang dan damai, tapi yang keluar itu amarah. Seandainya kita jadi anak itu, kekhawatiran orang tua yang sekian lama itu tidak terlihat di mata anaknya, tapi amarah orang tua itu yang dilihat. Apa salahnya nanya dulu, kenapa kamu terlambat? Mama papa sudah sangat khawatir. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian tanya udah makan atau belum, ajak duduk baik-baik. Kan kebanyakan yang keluar itu amarahnya. Orang tua marah karena khawatir, karena cinta. Tapi khawatir dan cintanya nggak kelihatan. Yang kelihatan marahnya. Jadi rugi besar dalam proses ini, kerugian ditanggung oleh seluruh anggota keluarga. Karena nanti anaknya akan semakin kecewa. Seandainya anak ini bukan karena nakal, dia akan menjadi kecewa. Saya di luar sudah berbuat baik, sudah capek-capek, sudah berkorban, di rumah kena marah, bukan dapat pujian. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, satu kalimat cukup untuk merubah anak baik menjadi anak nakal, dan satu kalimat cukup untuk merubah anak nakal menjadi anak yang baik. Dan saya juga punya cerita ini, cuman kelamaan nanti kalau saya cerita terus. Boleh saya cerita ini? Silakan. Iya, saya ketemu satu orang tua, waktu saya mau ceramah, tapi saya heran orang tua ini kenapa sangat suka bercerita hari itu sangat suka cerita. Saya sering kali ketemu, tapi nggak demikian. Kemudian orang tua ini cerita, dulu dia bilang dia menjadi anak yang baik, awalnya anak yang baik. Dia cerita hidup dia susah, bagaimana cara mamahnya menghidupi dia, dan bagaimana keluarganya menjauhi dia karena mamahnya ini jatuh miskin, papahnya meninggal, hartanya diambil oleh pihak keluarga papahnya, dan mereka hidup miskin, dan yang lain menjauh. Lalu anak ini menyadari perjuangan mamanya, dia tidak malu berjualan. Jadi sebelum sekolah dia pergi berdagang, kemudian ya uangnya diambil setelah pulang sekolah. Dan nanti kalau ada waktu lagi dia berjualan di depan rumah orang. Dan yang berjualan di depan rumah orang itu banyak, bukan cuma dia sendiri, tapi anak kecil yang berjualan di depan rumah cuma dia. Kemudian yang punya rumah ini sebetulnya udah sangat jengkel dengan orang-orang yang berjualan di depan rumah. Jadi begitu dia datang dari luar, banyak pedagang di situ, yang dia tendang dagangannya si anak kecil. Ya. Ditendang dagangannya, dia sangat marah. Kemudian di luaran juga anak-anak memperlakukan dia sangat buruk. Dia tidak nakal, tapi berhubung anak ini anak susah, anak orang yang susah, akhirnya dijadikan bulan-bulanan. Saat dia dikejar sama anak yang lebih besar, pulang ke rumah orang tuanya, kan nyari perlindungan ke rumah. Kemudian anak yang besar ini di hadapan mamahnya berani mukul dirinya. Dan kemudian mamahnya menangis. Mamahnya pikir anaknya ini nakal. Jadi mamahnya bilang begini, kalau kamu nakal sampai sedemikian, maksudnya apa yang bisa diharapkan gitu. Jadi anak ini bukan dapat perlindungan, malah mamahnya juga agak sedikit mengeluarkan nada yang kecewa. Jadi anak ini tidak dapat perlindungan. Nah semenjak itu, jangankan orang memukul dia, nyenggol sedikit aja juga dia berani berani beradu fisik begitu. Akhirnya anak ini terkenal menjadi anak yang nakal.
kemudian sampai ada ketika berkelahi, temannya ini hidungnya sampai berdarah, langsung mengeluarkan darah. Kemudian anak dari orang tua ini ngambil golok, dan anak kecil ini diserang sama golok. Kemudian anak kecil ini ngelihat apa tuh yang pikulan, pikulan pokoknya ada di sekitar pasar, diambil nggak tahu itu punya siapa, dan dia berlindung dengan itu, dan kemudian berkelit sebisanya, akhirnya dia pulang ke rumah. Enggak, dia lagi berkelit begitu, tiba-tiba dari pasar itu ada orang tua yang bilang, nggak pantas orang tua menyerang anak kecil dengan benda tajam. Akhirnya orang tua itu berhenti dan anak ini pulang, berita itu sampai ke telinga mamanya. Mamanya bilang, kalau kamu terus begini, dari kecil mama udah susah merawat kamu, hidup susah merawat kamu, semua pokoknya mama peruntukan untuk kamu, kalau kamu mati sebelum mama, nanti mama siapa yang rawat? Nah semenjak itu anak itu berubah lagi menjadi baik dan sampai sekarang akhirnya menjadi orang yang sukses dan anak-anaknya pun sukses. Ya. Nggak lama setelah orang tua ini cerita, orang tua ini meninggal. Iya. Jadi mungkin orang tua ini memberikan warisan cerita untuk kita semua. Satu kalimat bisa membuat anak baik menjadi anak nakal karena dia kecewa dan tidak ada perlindungan di rumah maupun di luar. Akhirnya dia harus melindungi dirinya sendiri ya dengan cara seperti itu, dengan cara yang dia ketahui. Dan kemudian kata-kata mamanya juga yang merubah dia menjadi baik. Jadi ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian, hati-hati dengan kata-kata, hati-hati dengan kalimat yang keluar. Ya. Ada pepatah Cina bilang katanya, makanan masuk dari mulut, tapi bencana keluar dari mulut. Jadi kalau yang keluarnya salah itu jadi bencana, tapi kalau keluarnya baik itu jadi berkah. Ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian punya potensi untuk mengeluarkan bencana dan berkah. Silahkan keluarkan yang berkahnya aja ya. Nah untuk anak-anak, kalau mama papa misalnya mengeluarkan kalimat yang salah, kita ingat mama papa pun belum sempurna. Jadi udah diurus, udah dirawat juga terima kasih. Jadi jangan menuntut berlebihan ya. Nah yang ke-11 itu memiliki indera yang tenang dan damai. Yang ke-12 ini memang berat tapi harus kita jalani. Memiliki kebijaksanaan yang matang sehubungan dengan hal-hal tidak ternoda. Kalau mendengar ini banyak orang yang berpikir mana mungkin saya bisa. Kalau kita berpikir mana mungkin saya bisa, berarti kita tidak percaya dengan apa yang Sang Buddha sabdakan. Sang Buddha bersabda bahwa dhamma yang diajarkan oleh Buddha itu semua bisa dijalankan. Jadi karena memang bisa dijalankan, maka itu diajarkan. Sang Buddha mengajarkan dhamma untuk membimbing kita menuju nibbana. Berarti kita pun mempunyai kemampuan. Jadi hapus itu pikiran dengan berpikir saya tidak bisa, itu harus dihapus. Kita harus tahu bahwa kita semua punya kemampuan untuk itu. Untuk memiliki kebijaksanaan yang matang sehubungan dengan hal-hal yang tidak ternoda. Jadi harus yakin dengan apa yang disabdakan oleh Buddha. Dan bukan keyakinan yang membuta, karena memang banyak orang yang telah membuktikan bahwa apa yang diajarkan oleh Buddha mampu dijalankan oleh siapapun tanpa kecuali. Nah itu poin yang ke-12. Poin yang ke-13, rendah hati. Dan saya banyak lihat orang yang rendah hati, tapi tidak komplit. Ya, rendah hatinya harus komplit. Rendah hati di pikiran, rendah hati di ucapan, dan rendah hati juga di dalam perilakunya. Banyak orang yang rendah hati di dalam ucapan, jadi supaya kelihatan rendah hati. Ya, di perilakunya juga rendah hati, gitu. Tapi di pikirannya angkuhnya luar biasa. Kan banyak yang kita ketemu kasus begitu ya. Orang rendah hati banget, ngomongnya santun, ngomongnya bagus gitu. Jadi nampaknya rendah hati, tapi di dalam pikirannya keangkuhannya luar biasa. Mudah-mudahan ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian, kita bukan pelakunya. Kalau kita adalah pelakunya, lebih baik kita ambil paket yang komplit aja. Ya, soalnya misalnya kita rendah hati di ucapan, rendah hati di perilaku, orang-orang aja udah senang.
apalagi rendah hatinya di pikiran. Jadi saran saya untuk yang baik-baik ambil paket yang komplit, jangan paket hemat. Kalau cuma 2 kan berarti ngambil paket hemat, ya ambil paket yang komplit ya. Nah itu yang ke-13, yang ke-14 tidak melekat. Bagaimana ini punya anak, punya keluarga tidak melekat? Melekat jangan disamakan dengan cinta kasih. Melekat jangan disamakan dengan sayang. Kalau yang namanya cinta kasih kan berarti sifatnya memberi kan? Kalau melekat itu sifatnya mengikat. Jadi kebanyakan kita ini kecampuran antara cinta kasih sama melekat. Jadi kayak keracunan. Ya cinta kasihnya punya, melekatnya juga punya. Kan enakan punya cinta kasih aja, nggak usah melekat. Tetap sayang, tetap mencintai, tapi tidak menderita. Kalau melekat, sayang iya, cinta iya, menderita juga iya. Jadi kalau melekat itu seperti apa ya? Seperti sesuatu yang ada mata kailnya gitu. Jadi mengail penderitaan lagi. Kalau cinta kasih nggak ada mata kailnya. Tapi kalau melekat itu ada mata kailnya, nampaknya sayang tapi ngegerek penderitaan. Siapa yang tidak menderita karena kemelekatan? Nggak ada, semuanya menderita. Ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian, yang namanya kemelekatan, semua dari kita melekat. Makanya belum suci kan? Semua dari kita kan melekat ya. Ada orang yang pintar, tidak mau lepasnya itu secara paksa. Jadi maunya itu melepas dengan sukarela. Kalau melepas dengan sukarela berarti melepas kemelekatan dengan sukarela. Ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian, semua dari kita pasti akan berpisah dengan apa yang kita lekati. Rela ataupun tidak rela. Kebanyakan kita lepas dari apa yang kita lekati karena dipaksa oleh alam. Dan itu sangat menyakitkan. Jauh-jauh hari sang Buddha udah kasih tahu jalannya. Suatu saat kita akan lepas dari semua yang kita cintai, dari semua yang kita melekati. Nah sekarang bagaimana caranya belajar mencintai tetapi tidak melekat? Kalau ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian belajar mencintai tetapi tidak melekat, saya ya bilang aja lah, saya berani jamin pasti mendidik anak tidak dengan cara yang salah. Kenapa ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian, maaf ya, akhirnya banyak mengeluh, seperti juga Pak Adi juga banyak menerima keluhan dari para orang tua bahwa anaknya banyak mengalami masalah karena mencintai kecampuran melekat. Jadi kadang-kadang orang tua ini, anak ini maunya seperti apa yang ada di dalam konsepnya. Bukan seperti anaknya ini bakatnya di mana, kemampuannya seperti apa, cara menerima pelajarannya seperti apa. Orang tua mau memaksakan cara mengajar seperti apa yang dia terima atau dialami. Tapi tidak semua anak itu punya cara yang sama. Walaupun itu adalah anak ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian, cara mengajar itu tidak sama dengan cara zaman dulu. Jadi harus dilihat juga bagaimana cara mengajar anak, dan anak ini bisa diajar dengan cara apa. Kebanyakan ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian, anak-anak itu bisa diajar dengan cara kalau pengajarnya indranya tenang, damai, anak itu senang belajar. Kalau mama papanya bilang pergi les sekarang, nadanya misalnya keras, anak udah dapat tekanan, walaupun tadinya mau, itu nanti akan nampak pemberontakan, itu akan nampak sekali. Ya. Tapi kalau dibilang baik-baik, anak itu bisa nerima dengan rela, dengan senang hati menjalankan. Bahkan nggak usah diprogram, anak-anak udah punya catatannya sendiri. Apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan. Jadi sentuh anak-anak bukan dengan kekerasan, tapi sentuh anak-anak dengan ketenangan dan dengan kedamaian. Kayaknya lebih mengena gitu. Dan anak-anak yang disentuh dengan ketenangan, dengan kedamaian, batinnya juga tumbuhnya itu sehat. Spiritualnya juga menjadi lebih baik, cepat meningkat prosesnya, dijamin akan lebih baik.
Ya. Nah, sekarang poin yang terakhir, yang ke-15 dari seseorang yang harus memiliki kualitas meta, tidak melakukan kesalahan walaupun kecil yang dapat dilihat oleh para bijaksana. Lagi-lagi jangan berpikir, aduh saya nggak bisa. Jangan pernah berpikir tidak bisa. Kita hanya boleh berpikir, saya belum bisa. Kalau belum bisa, akan menjadi bisa. Jadi ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, juga anak-anak khususnya, harus sadar. Jadi harus sadar, kita ini hidup di dalam keluarga, ini sifatnya kerjasama. Orang tua sudah membantu anak, dan anak juga harus membantu orang tua supaya anak-anak ini menjadi sukses. Kan orang tua kerjasama dengan anak, tujuannya bagaimana caranya supaya anak ini menjadi sukses, dan itu harus kerjasama, tidak bisa sepihak. Kalau anak-anak sekarang menjadi, misalnya anak-anak merasa menjadi anak yang tidak baik, itu bukan cuma kesalahan orang tua, tapi juga kesalahan anak itu sendiri. Saya tambah satu cerita ada Pak Adi. Maaf ya, kebanyakan ini saya tambah satu cerita. Ini singkat aja nih ceritanya. Ada satu orang ayah punya anak putra begini. Ayahnya ini pemabuk. Terus mereka tumbuh besar, dididik di dalam keluarga yang sama. Tapi mereka berdua ini jadi bertolak belakang. Yang satu persis seperti ayahnya jadi pemabuk, yang satu lagi sangat anti alkohol. Kemudian lingkungan di sekitarnya heran. Akhirnya ada yang iseng bertanya. Nanya dulu nih ke yang pemabuk. Ditanya, kenapa kamu jadi pemabuk? Terus anaknya jawab, apa yang saya bisa harapkan dari orang tua seperti itu. Kemudian tanya lagi ke anak yang anti alkohol. Kemudian jawabannya sama. Apa yang saya bisa harapkan dari orang tua seperti itu. Kalimat yang keluar sama tetapi reaksi berbeda. Yang pertama, apa yang bisa diharapkan dari orang tua seperti itu, makanya saya jadi seperti ini. Anak yang kedua, apa yang bisa diharapkan dari orang tua seperti itu, makanya saya tidak mau seperti itu. Jadi hidup adalah pilihan. Kalau anak-anak menjadi baik, itu hasil kerjasama yang baik antara anak-anak dan orang tua. Kalau anak-anak menjadi rusak, bukan mutlak kesalahan orang tua, tapi juga kesalahan memilih dari anak itu sendiri. Jadi anak-anak ingat harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Orang tua tidak bisa disalahkan, orang tua mampu menjaga, mampu mengarahkan, mampu membimbing, tetapi selebihnya keputusan di tangan anak-anak. Selamat berjuang menjadi keluarga yang baik, menjadi orang tua yang baik, menjadi anak-anak yang baik. Semoga ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian berbahagia, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Satu yang benar-benar langsung tek kena gitu ya. Anak yang kalau ada metanya itu gampang ajarnya, budi pekertinya tuh bagus. Waduh, ini saya langsung ingat teori tangki cinta ini. Tahu teorinya itu ya? Teori tangki cinta ya. Jadi setiap manusia itu di dalam dirinya tuh ada tangki cinta yang harus diisi oleh ibu dan ayah. Ada dua tangkinya. Memang kalau tangkinya tuh sudah mulai kosong, isinya tuh sudah mulai mau habis, itu anak itu susah sekali dididik itu. Perilakunya aneh sekali. Nah, penyimpangan perilaku tuh simptom, biasanya tuh indikasi dalam diri anak tuh sudah nggak ada meta, sisa sedikit itu ya. Kemudian satu lagi ini, menyintai dengan kemelekatan. Ini bagus banget ini. Ini kalau dalam bahasa sehari-hari kita bilang cinta bersyarat itu. Jelas itu. Nah, kalau kamu well behave, kalau kamu itu nuruti omongan mama, kamu kerja PR, nanti mama kasih duit, atau nanti mama ngajak kamu ke mall. Itu cinta bersyarat. Jadi kayaknya kita dengan anak itu transaksi terus, betul nggak? Dan anaknya akhirnya besar, pintar juga transaksi ini. Kalau mama nggak kasih ini, saya nggak belajar, nanti nggak naik kelas, mama malu loh. Oh, ketemu anak kayak begitu ada? Ada ya? Jangan angkat tangan ya. Satu lagi, anak yang tenang itu batinnya akan sangat bagus. Ini kebetulan saya sekarang mendalami ada satu teknik itu yang bagaimana saya bisa membantu nantinya anak-anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian itu dalam bahasa teknik itu ADD ya, anak DWDW, bukan attention deficit disorder, itu anak yang susah fokus, dan itu benar sekali itu. Anak yang tidak tenang khususnya pikirannya kacau, kecemasannya tinggi, itu sangat susah dididik.
Batinnya tuh susah sekali dibentuk. Dan yang terakhir sebelum saya lempar ke floor, saya senang sekali dengan yang disampaikan tadi ya. Anak hanya mau, orang tua hanya mau anak ikuti maunya dia. Ada yang ngalami begitu? Waktu kecil mamanya waktu lagi susah nggak bisa main piano, lihat temennya pinter main piano. Sudah besar jadi wong soge, anaknya harus bisa main piano. Ada nggak begitu kak? Ayo siapa di sini coba ngaku mana? Oh, ada lagi yang waktu kecil dulu waktu sekolah nggak pernah ranking 1. Begitu punya anak, anaknya pakai jurus pokoknya harus ranking 1. Sampai diliaskan mulai pagi sampai malam. Ada yang kayak begitu? Ada. Jadi anak itu batinnya cemas terus itu. Ya, alright. So, saya lempar sekarang ke floor. Ada pertanyaan? Selamat malam. Namo Buddhaya, Pak Namo Ante Buddhaya. yang saya hormati, Wiku Beni yang saya hormati, dan Pak Adi Gunawan yang saya hormati. Saya seorang kakek dengan 5 cucu, 3 anak yang sudah nikah semua. Saya akan menceritakan suatu pengalaman yang setelah itu akan baru saya tanyakan. Banyak yang tidak menyadari bahwa sistem pendidikan kita sekarang ini multi kompleks yang diakibatkan oleh politik atau polisi pendidikan dari zamannya Orde Baru, di mana pendidikan budi pekerti dihapuskan oleh pemerintahan Soeharto waktu itu di zamannya Menteri Pendidikan Daud Yusuf. Itu pokok perubahan dari pendidikan budi pekerti yang mulai dari faktor ekstern. Lalu di dalam pendidikan anak yang zaman sekarang, banyak anak yang disalahkan. Hanya anak disalahkan tapi tidak melihat faktor-faktor internal dari orang tua sendiri, faktor eksternal dari pendidik, dan faktor pendidikan itu sendiri yang diterapkan di sekolah-sekolah. Jadi banyak anak bunuh diri, banyak anak stres, anak melakukan kekerasan, itu bukan karena naluri insting dari mereka, karena mereka dilahirkan suci, tapi dibentuk oleh keadaan, baik internal oleh eksternal. Satu contoh, internal, saya mohon maaf, jangan ada yang tersinggung karena ini kenyataan hidup di keluarga saya sendiri. Anak saya cari uang yang wedok, yang laki cari uang, anaknya dididik suster. Mulai dari kecil sampai besar, ya, meskipun bapak ibunya seorang Buddhis yang baik, tapi susternya yang tidak punya pendidikan, susternya yang tidak mempunyai kasih sayang atau meta atau karuna atau segala macam apa yang dikatakan di dalam Buddhisme baik. Berapa jam sih kumpulnya anak ini dengan orang tuanya? Orang tua ini kumpul cuma berapa jam, setelah pulang ngajak mainan sebentar, mungkin tidak sempat mainan, makan, suruh tidur. Tapi dari pagi sampai sore anak ini dididik oleh suster. Bagaimana bisa menjadi seorang anak yang baik kalau pendidikan tidak oleh orang tua sendiri? Kedua, orang tua yang sudah capek memberi contoh yang banyak sekali tidak baik, yang tanpa kita sadari, papa sudah capek, nanti ada orang telepon bilang papa ndak ada, pergi. Sering kan, ya, mama tidur, repot. Anak sudah dididik bohong, tetapi kita selalu mengatakan pada anak-anak harus jujur. Tadi kamu makan es enggak di sekolahan? Sekarang batuk. Enggak, jujur. Harus jujur. Tapi kenyataannya orang tuanya sendiri ngajari enggak jujur. Ini hal-hal yang kecil yang saya alami. Lalu sekarang faktor eksternal. Belum yang lain-lain ya, internal. Pak Adi Gunawan sebagai tokoh pendidik itu saya banyak belajar dari beliau, dari buku-bukunya. Sekarang dari eksternal, anak dari kecil yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya karena waktu yang tidak cukup, apa yang dia kerjakan di waktu senggangnya? Mulai main PlayStation. Setelah main PlayStation besar sedikit, mulai main game online. Mulai main game online, mereka masuk di internet. Oke, Pak, maaf Pak.
Ya. Yang menjadi pokok pertanyaan Nah. Bapak apa? Sorry, saya harus cut karena Oke. waktunya kita mepet, Pak. Ya, oke. Sekarang dari sini ya Pak ya semuanya, ya saya tanyakan sekarang, bagaimana kita sebagai orang tua Buddhis, bagaimana kita sebagai tokoh masyarakat Buddhis dan pendidik Buddhis bisa mengatasi hal-hal yang demikian? Ini kan pokok akarnya di situ. Saya potong aja, nggak saya terangkan apa-apa lagi. Cuman di situ kita ada sekolah meta sekarang sudah bagus dan sekolah pendidikannya oleh Pak Adi Gunawan, tapi hanya untuk sedikit, tidak bisa merata keseluruhannya. Dan pokok-pokok persoalan ini yang menjadi kompleks, itu bagaimana peran kita sebagai masyarakat Buddhis bisa bersama-sama mengatasi hal ini. Terima kasih. Sebentar Pak, Bapak belum memperkenalkan nama Bapak tadi Pak. Saya Iswayudi Suryana. Jadi pertanyaannya Pak Iswayudi adalah begini, kondisi sekarang ini kan terus terang tidak kondusif untuk pendidikan anak. Di sekolah seperti itu dan saya memahami Pak apa yang Bapak rasakan, makanya saya buat sekolah di Surabaya Pak, untuk anak kami Pak. Ya. Kemudian ditambah lagi kita ini sebagai orang tua sama-sama kerja, betul Pak ya, sama-sama sibuk, sama-sama cari uang. Kemudian anak-anak itu diserahkan kepada suster. Dan kemudian ada TV di situ yang mendidik anak-anak kita, luar biasa banget. Akibatnya kan pasti sangat-sangat buruk. Nah, sekarang yang pertanyaan adalah bagaimana kita sebagai orang tua Buddhis, sebagai pendidik Buddhis untuk bisa mengatasi hal itu. Silakan, Bante. Ya, jadi intinya tadi yang disampaikan Romo saya setuju ya. Kita sama-sama dalam kondisi yang prihatin dan oleh karena itu saya datang ke sini karena panitia mengambil tema yang sangat bagus karena saya merasakan keprihatinan itu bahwa dalam dunia pendidikan kita ada sesuatu yang perlu dibenahi. Nah, dan salah satu peran yang telah diberikan oleh panitia ya saat ini memberikan talkshow untuk membuka. Ya, jadi tepuk tangan dulu untuk panitia nih. Salah satunya ya. Terus mungkin sebagai tambahan bahwa setiap orang harus mengambil peranan. Setiap orang harus mengambil peranan. Orang tua ya mengambil peranan sebagai orang tua yang baik sebagaimana yang dijelaskan juga tadi oleh Bhiksuni di dalam Sigalowada Sutta, di dalam Karania Metta Sutta tadi sudah dijelaskan, juga di dalam Anguttara Nikaya. Itu jelas sekali. Kalau tanggung jawab orang tua bukan cuma hanya merawat secara fisik, ya, memberi makan yang bergizi, tetapi juga memberikan makanan-makanan batin yang bergizi juga, ya, makanan spiritual. Nah, salah satu kalau Bapak situ lihat di fotokopian ya, bagaimana supaya orang tua bisa mengambil peranan dengan baik sehingga anak-anak bisa mendengar, anak-anak mau menurut apa yang kita katakan. Jadi kuncinya Pak itu tadi toladan sebetulnya ya. Kita ini kurang toladan. Jadi kita anak-anak kita kurang contoh-contoh baik yang secara kasat mata bisa ditiru. Dan orang tua itu harusnya memberikan contoh yang nyata. Nah, di sini dikatakan Pak ya, di nomor D itu Pak, ya, orang tua ini kan punya peran juga sebagai pendidik, sebagai guru di rumah kepada anak-anaknya. Nah, salah satu contoh tugas pendidik atau guru, sebagaimana dikatakan Buddha dalam Anguttara Nikaya 4 nomor 196 itu Pak, kita harus mau mendengar. Seorang guru adalah orang yang mau mendengar sehingga ia didengar. Ini orang tua ini senangnya ngomong sendiri gitu. Kedua, seorang guru adalah orang yang mau belajar sehingga bisa mengajar. Jadi kalau kita nggak ngerti apa-apa, bagaimana kita mau ngajar gitu ya. Kemudian seorang guru adalah orang yang memiliki pengetahuan sehingga ia bisa berbagi. Jadi Bapak bisa baca di situ ya. Intinya setiap orang harus mengambil peranan sehingga apa yang menjadi keprihatinan kita bersama ya, kita bisa bareng-bareng berbuat sesuatu. Saya sebagai biku juga memberikan respon yang nyata untuk salah satu untuk membantu mengatasi masalah-masalah ini. Kita sering mengadakan retreat anak-anak kita langsung kenalkan apa itu artinya sabar, untuk apa kita sabar, manfaatnya apa. Kita kasih contoh seperti mudah dilayani, itu prakteknya berat sekali.
Tapi setelah kita kasih contoh, anak lihat langsung dalam praktek-praktek latihan itu ya, kalau retreat kita Vipassana 10 hari ya, itu mereka karena melihat langsung, mengalami langsung, lebih percaya Pak. Dan saya juga praktekkan kepada samanera baru, juga kepada biku-biku baru. Pengalaman saya dulu itu, kita kalau biku baru kadang-kadang sering hanya dituntut untuk banyak tugas, tapi jarang didengar. Seringkali hal-hal ini tidak efektif untuk membuat biku-biku baru jadi semangat, malah jatuhnya lepas jubah. Nah, yang saya lakukan sekarang, setiap menurut saya ada buku bagus yang perlu dibagi kepada biku baru, saya akan bagi. Kalau ada samanera yang bermasalah, saya cenderung akan dekati dia, saya menjadi pendengar yang baik. Dengan saya welcome, menerima dia, mau menjadi pendengar, ternyata apa yang saya lakukan ini jauh lebih efektif, membuat samanera-samanera dan biku baru ini jadi bertahan, dan ternyata pendidikan seperti ini lebih mengena daripada saya suruh tugas, nuntut gitu. Nggak bisa. Jadi intinya itu toladan nomor 1. Setiap orang harus ambil peran. Terima kasih. Ya, Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, juga saya cuma mau menambahkan bahwa harus ada kerjasama antara orang tua dan guru. Ya. Juga suster. Kalau memang kita membutuhkan tenaga suster, berarti harus ada kerjasama dari semua pihak. Yang saya dengar, kalau orang tua dulu, kalau gurunya kasih nasihat anaknya, misalnya anaknya salah, bahasa orang dulu bukan nasihat lah, kasih hukuman. Misalnya dikasih hukuman sama guru, orang tua senang, orang tua terima kasih. Tapi maaf ya, katanya di zaman sekarang, orang tua ada yang berpesan begini, kalau guru memarahi kamu, kasih tahu mama atau kasih tahu papa. Hanya mama dan papa yang berhak memarahi kamu. Dan mama papa sudah banyak menghabiskan biaya untuk kamu sekolah. Nah ini, kemudian kalau anak ini sudah ada pesan sponsor seperti itu, bisa nggak anak ini diajar oleh para guru? Nggak bisa. Kalau anak bermasalah, guru yang dipersalahkan. Gimana mengajar anak saya? Kok anak saya jadi seperti ini gitu. Padahal di sekolah cuma berapa jam, di rumah sekian lama ya. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, selain itu juga tadi seperti keluhan Bapak kita ini, banyak orang tua yang tidak punya waktu untuk anaknya. Saya pernah dengar cerita, katanya anaknya ada seorang anak kepengen main sama papahnya, terus papahnya bilang sibuk nggak bisa terus. Terus akhirnya mamahnya bantu papahnya, bukan bantu anaknya. Kamu jangan ganggu papa itu capek katanya. Papa itu 1 jam dibayar misalnya, sebut aja 100.000. Per jamnya itu papa dibayar 100.000, kamu udah jangan ganggu papa. Udah, anaknya nggak ganggu lagi. Tapi diam-diam anaknya itu mengumpulkan uang. Terus akhirnya uangnya belum terkumpul sampai 100.000, ingin bermain sama papahnya ini udah nggak ketahan lagi. Akhirnya bilang begini, papa mau nggak main sama saya 1 jam? Tapi saya baru punya uang, misalnya, saya baru punya uang 50.000, nanti sisanya saya bayar belakangan. Ya seperti itu. Ya jangan sampai orang tua per jamnya dibayar sama anak loh untuk bermain. Ya. Jadi harus menyediakan waktu. Karena gini, kalau memang ibu bapak dan saudara-saudara sekalian nggak mau ngurus anak, gampang. Jadi bikuni, jadi biku, beres. Tapi kalau memang ingin hidup berkeluarga dan nggak punya anak, kepengen punya anak, sampai usaha ke sana sini, sampai repot usaha, akhirnya punya anak, ya itu harus diurus. Itu adalah tanggung jawab. Jadi kepengen punya anak, ya udah anaknya hadir, datang, ya harus diurus, harus disediakan waktu untuknya gitu. Jangan seperti barang produksi aja, jadi pajangan di rumah gitu, bukan.
anak adalah sesuatu yang hidup. Ya, terima kasih Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian. Kalau saya simpulkan jawaban dari kedua narasumber kita ini adalah paling tidak orang tua itu dia harus bertanggung jawab itu. Ya, jadi bisa produksi, bisa merawat juga tuh, harusnya kan begitu kan. Jadi kita harus ada maintenance-nya lah, ada after sales service-nya begitu ya. Dan yang saya lihat fenomena yang sekarang ini adalah sedikit tambahan bahwa benar orang tua itu seringkali itu menyerahkannya ke suster. Ya, ada anaknya teman-temannya kami yang seperti yang tadi ayah bilang bahwa anak itu kalau tadi contohnya adalah kalau guru marah sama kamu ngomong sama papa ya. Ini biar papa ini direktur ini, biar papa ngomong sama guru kamu nanti, biar tahu dia. Nah ini enggak, ini teman saya melakukannya terhadap susternya. Jadi dia ngomong di depan susternya ini. Dan ada anaknya, pokoknya kamu jangan coba-coba sama anak saya, ngerti kamu? Jadi kalau ada bapaknya, wow itu suster dijambak, dipukul, ditendang, dan suster itu jadi sansak hidup, diam saja nggak berani apa-apa. Nah ini bahaya ini. Ya, orang tua memberikan contoh yang tidak baik itu. Oke, berikutnya ada lagi pertanyaan? Nama saya Pak Iska, nama Buddha adalah Dharma Sudi. Bagaimana caranya untuk mendamaikan anak dengan ayah? Gitu, Pak. Oh, bagaimana mendamaikan ayah dan anak? Iya. Memangnya hubungannya kurang baik? Namanya itu ya, ingatlah bagaimana ayah saya ini berjuang dan dulu, Pak, ibu ya? saya makan apa atau tidak, gitu Pak. Saya sampai lapor Pak Iwan foto. Oke. Gitu Pak. Jadi pertanyaan adalah bagaimana ya membangkitkan kesadaran seorang anak lah mengenai tanggung jawabnya terhadap orang tua begitu ya. Gitu Pak ya? Tidak mengingatkan orang tua laki dan perempuan Pak. Oke, makasih Sekian, Pak. Atur nuhun Pak. Sekian Pak, terima kasih. Monggo Bante. Iya, pertama saya ikut prihatin Pak ya dengan keadaan Bapak ini. Ini memang jawabannya juga tidak gampang Pak, karena merubah orang lain itu paling sulit Pak. Saya merubah sendiri udah 18 tahun jadi bigu, itu belajar sabar juga sulit, belajar orang ngerti orang juga sulit. Tapi saya merasa beruntung ya, ada perubahan-perubahan dan saya merasa bahagia setelah kenal agama Buddha. Tapi menjawab pertanyaan Bapak ini, mungkin Bapak harus mencoba mensyukuri apa yang ada dulu, ya. Karena kalau kita melihat apa yang kita inginkan, seperti tadi dikatakan, itu jauh akan memperburuk keadaan. Tapi kalau kita sebetulnya tahu pertanyaannya, apa sih yang saya butuhkan sebetulnya itu ya. Kalau Bapak tahu apa yang saya butuhkan, mungkin akan lebih mudah untuk menjawab. Untuk Bapak, saya nggak bisa panjang lebar, karena kalau kan yang tadi Bapak minta mendamaikan antara orang tua dan anak. Kalau mendamaikan ada dua pihak, yang datang satu pihak. Jadi kita akan mengalami kesulitan, tapi tetap pengalaman Bapak ini akan bermanfaat bagi orang lain. Ya, nah sekarang saya ngambil dulu dari Bapak supaya dapat manfaat dari untuk orang lain ya Pak ya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, kenapa ada anak yang tidak ingat pada orang tua? Ini maaf, bukan cuma kesalahan Bapak, bukan cuma kesalahan orang tua. Tanpa disadari, karena orang tua biasanya begini ya, biasanya masih kuat, masih memiliki kemampuan, anak ingin memberikan hasil jerih payahnya, kadang-kadang ditolak. Karena nggak tega. Kalau ditanya kenapa sih kamu nggak mau terima pemberian dari anak kamu, nggak tega makan keringat anak. Nah, katanya maksudnya hasil kerja anak itu nggak tega kan begitu. Jadi mama papa, ibu bapak suka bilang nggak usah, ibu bapak masih cukup untuk kamu saja. Setiap mau memberi, bapak ibu masih cukup untuk kamu saja. Jadi akhirnya anak terlupa, anak-anak itu lupa. Jadi yang diingat sama anak, ibu bapak cukup gitu. Tapi ada masanya di mana ibu bapak perlu dukungan dari anak-anak. Nah untuk bapak, saya rasa lebih baik bapak harus minta sama anak. Karena kalau anak ini tidak sadar, anak itu harus disadarkan. Jadi bapak harus bilang, kamu punya kewajiban terhadap orang tua, merawat orang tua. Jadi walaupun kamu mantu, kamu adalah anak saya. Dan saya adalah orang tua kamu. Dan kamu harus mampu merawat saya. Karena memang
kadang Bapak kan butuh perawatan, butuh dukungan, jadi harus bicara. Bapak bicara di sini baik, dan kemudian Bapak juga harus bicara kepada anak dan menantu Bapak. Dan bicaranya itu harus tegas. Jadi ya jelas-jelas minta, nggak usah malu. Masa sih mesti diminta? Ya kalau anaknya sadar, nggak usah diminta juga anak memberi. Tapi kalau anak nggak sadar, tegas, harus diminta. Ya, terima kasih. Ya. Jadi tambahan sedikit untuk yang lain, untuk para orang tua, kalau anak ini mau memberi, ya memberilah hasil kerjanya, saya sarankan harus diterima. Karena kan begini, orang tua kepengen punya anak yang berbakti. Saat anak ini menunjukkan baktinya, orang tua tolak. Nah, kalau orang tua menolak, berarti orang tua menutup pintu anaknya untuk menjadi berbakti, dan kemudian maaf, mungkin bahasa yang umum, menutup pintu rezeki anaknya juga. Karena kalau orang tua mendukung, kalau anak mendukung orang tua, katanya rezekinya juga lancar. Jadi kalau menolak berarti menutup pintu bakti dan pintu rezeki untuk anaknya. Jadi nggak usah ditolak walaupun tidak dipakai. Kalau nggak dipakai, dibagaimanakan? Dikumpulkan atau didanakan atas nama anak itu. Selesai, ya. Nah, terima kasih dan mudah-mudahan anak dan menantu Bapak insaf. Oke. Begini, bahaya laten sekarang yang lagi melanda di Indonesia terutama masalah narkoba. Narkoba telah merajalela mulai dari anak SD sampai perguruan tinggi dan dirilis di beberapa media massa mengalami peningkatan. Nah, yang saya pertanyakan sebagai orang tua yang baik, bagaimanakah upayanya untuk meminimalkan narkoba tersebut? Kemudian yang saya lihat Itu dua itu berarti Pak, itu dua itu. Oke, dia tidak pakai A tapi kemudian oke, terus? Enggak apa-apa. Nilai-nilai perjuangan bagi anak-anak sekarang ini makin lama makin memudar. Terutama nilai-nilai perjuangan. Oh, nilai-nilai semangat perjuangan. untuk survive. Semangat untuk survive. Nah, bagaimana sebagai orang tua yang baik bisa menumbuhkan nilai-nilai perjuangan dan semangat hidup bagi anak-anaknya yang kelak. Tentu pemikiran orang tua kan harus sukses, anak kan harus sukses, terutama di bidang karir. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan, Bante. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, setiap orang tua kalau tahu peranannya sebagai orang tua, saya rasa akan terbantu sekali untuk melakukan apa yang terbaik untuk anaknya. Kalau tadi masalah narkoba misalnya, ya orang tua harus mendidik sejak dini, memperkenalkan bahaya-bahayanya, resiko buruknya apa. Kemudian langkah-langkah yang lain juga adalah untuk mengontrol secara positif pergaulannya dengan siapa. Misalnya mengajak kalau misalnya di sekolah ada orang kasih permen atau kasih apa yang kira tidak dikenal misalnya ya jangan diterima dan lain-lain. Kemudian jauh lebih penting ya orang tua menanamkan supaya anak itu bisa menjaga dirinya dengan baik, menyayangi dirinya dengan baik, sehingga dalam pergaulan ya dia bisa memilih teman yang baik untuk dia. Di sisi lain orang tua juga harus bisa jadi teman yang baik untuk anaknya, karena kadang-kadang anak kepengen cerita, ada masalah. Kalau orang tua tidak bisa jadi teman yang baik, nanti anak ada masalah cerita ke orang lain. Kalau orang lainnya suka ada masalah, ya orang ketemu masalah solusinya bisa bahaya ya. Tapi kalau orang tuanya bisa jadi teman yang baik bagi anaknya, mau mendengar, saya rasa itu bisa terbantu. Kemudian yang terakhir yang semangat juang untuk survive ya. Memang ini kita rasakan bersama, anak-anak sekarang begitu kurang motivasi, banyak tantangan dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya cerita-cerita orang tua dari kecil ya, lewat dongeng-dongeng, cerita-cerita para bodhisatwa, kepahlawanan dan lain itu sebetulnya menggugah. Cerita-cerita orang sukses ya. Seringkali kita ini kurang mau mendongeng, kurang mau bercerita kepada anak-anak, sehingga anak-anak miskin pengalaman dan sebagainya. Kalau kita baca kisah-kisah orang sukses itu menggugah sekali, termasuk saya. Kalau membaca riwayat Acanca, Mahasisha Yadaw itu jadi biku termotivasi sekali, apalagi membaca kisah-kisah bodhisatwa
para arahat itu menularkan semangat. Jadi itu penting menurut saya, orang tua berbagilah. Ya, terima kasih. Silakan. Kan orang kena narkoba itu dengan berbagai cara ya Pak Adi ya. Ya. Ada yang dari pergaulan, ada yang iseng-iseng, ada yang dijebak, tapi ada juga yang karena waktu masih di kandungan itu ibu atau ayahnya kan kena AIDS kan begitu ya. Maksud saya ya, selain narkoba saya membahas AIDS juga kan. Jadi anaknya juga begitu lahir dia udah kena HIV kan. Ya. Jadi kalau dari cerita ini saya pikir untuk mencegah anak itu tidak cukup dengan dikasih pengertian, karena kalau misalnya pengertiannya itu tidak tertanam kuat, dia juga kan mudah goyah dan akhirnya mudah terkena. Jadi selain dikasih pengertian di dalam pemikirannya, juga harus ada perlindungan. Perlindungan itu ajarkan anak selalu berbuat baik. Karena ingat di dalam Manggala Sutta, karena jasa-jasa dari kebaikan menuntun diri ke jalan yang benar. Banyak kasus, walaupun mungkin tidak terlalu banyak, ada anak-anak yang ingin juga melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi teman-temannya yang memang sudah ada di daerah yang seperti itu tidak mau mengajak. Nggak usah lah, kamu nggak usah ikutan. Saya pernah dengar cerita ada anak yang ingin ikut-ikutan temannya menjadi tidak baik, entah kena narkoba atau sejenisnya lah ya, kenakalan anak-anak. Tapi anak-anak yang nakal ini tidak mau ngajak dia. Kamu anak baik-baik, nggak usah ikut kita. Ya. Ditolak. Karena apa? Karena punya jasa kebajikan di dalam dirinya. Jadi ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, lindungi anak-anak itu dengan perilakunya. Bukan dengan perilaku orang tua saja, tapi lindungi anak-anak itu dengan perilakunya. Tanamkan kebiasaan untuk melakukan perbuatan baik, dan itu yang akan menjadi benteng bagi perjalanan hidupnya. Ya. Nah, lalu untuk yang kenapa sih anak-anak sekarang daya juangnya sangat lemah? Karena para orang tua, lagi-lagi orang tua ini maaf ya, kalau orang tua terus yang kena. Orang tua terlalu melindungi anak-anaknya. Dulu kalau anak-anak ini mau ujian, anak-anak yang repot kok. Repot belajar, repot, pokoknya sibuk sekali anak-anak. Tapi kalau sekarang, anak-anak yang mau ujian, orang tua yang sibuk. Ya, sibuk nyari guru les, itu yang positif. Ya, cari teman-teman belajar untuk anaknya, itu yang positif. Yang negatif, cari soal bocoran. Ya. Kan banyak orang tua yang akhirnya ketangkep beli soal bocoran. Ya. Kenapa anak-anak gak punya daya juang? Ya karena ya cara mengolahnya gitu loh. Cara menangani anaknya itu. Jadi kalau anak-anak punya masalah, berikan kesempatan dia mengatasi masalahnya sendiri. Kalau anak-anak tidak pernah mendapatkan kesempatan mengatasi masalahnya, dia akan menjadi rapuh. Banyak anak-anak remaja, kadang-kadang sekarang kan anak remaja aja udah pada jatuh cinta kok. Begitu ditolak bunuh diri. Anak-anak remaja ada yang bunuh diri karena putus cinta gitu. Karena apa? Karena nggak punya daya juang. Begitu mengalami penolakan, dia tidak tahu bagaimana harus mengatasi ini gitu. Di Maribaya kami mengadakan pelatihan-pelatihan, diantaranya pelatihan Selacarini, Anagarika, dan sekarang kami berani terima yang paling kecil umur 7,5 tahun dan mereka atas sila. Sama seperti yang dewasa, seperti Samanera, Samaneri, itu semua sama. Mereka melakukan hal-hal yang sama. Kebanyakan dari mereka di hari-hari pertama itu nangis. Kebiasaan di rumah, kalau mereka menangis semua datang. Ada apa, menanya, menghibur, membujuk. Tapi kalau di Maribaya, begitu anak nangis, boleh, kamu nangis boleh, silahkan nangis, nggak apa-apa kok. Jadi anak itu dibiarkan nangis, akhirnya punya daya juang sendiri dan berhenti nangis ya. Hanya di hari pertama nangis, kemudian dia mengikuti latihan ya sampai hari ke-10 selesai, pulang. Dan itu nggak ada masalah, dan mereka kerasan di sana. Kenapa? Karena mereka diberi kesempatan untuk mengatasi masalahnya. Kenapa anak-anak nangis? Karena mereka rindu orang tuanya. Kemudian ada yang bilang, kalau lagi nyuci inget mama, kalau lagi sakit inget nenek, kalau lagi tidur inget kakak. Kan berarti begitu mereka jauh dari rumah, kasih sayang dari keluarganya baru terasa. Selagi di rumah, EGP semua. Ya. Begitu di luar terasa.
Nah, waktu anak ini menangis, kami memberi kesempatan, silakan Anda menangis, silakan kamu itu nangis, nggak apa-apa, nangis itu sah. Dan jangan pernah bilang begini, oh ini pendidikan juga harus adil gender. Karena kalau tidak adil gender ini sangat menyakitkan dan merusak. Tatanan masyarakat sekarang rusak, salah satu penyebabnya tidak adil gender, ya. Sekarang kita lihat dari sisi yang perempuannya ketidakadilan gender sering kali didengar. Nah, sekarang untuk yang cowok. Kalau anak cowok nangis, orang tua suka bilang gini, kamu anak laki, nggak boleh nangis. Kamu anak laki, nggak pantas nangis. Dan itu menyakitkan. Akhirnya ada orang yang kalau mengalami hal-hal yang menyedihkan atau mengecewakan, dia tuh akhirnya nggak bisa menangis. Bukan tidak mau, tapi tidak bisa. Ada orang tua yang datang karena saking susahnya, maksud saya begini, punya anak satu-satunya, kemudian anak ini meninggal kecelakaan. Orang tua ini ayah dan ibunya datang, ayahnya bilang, kalau istri saya enak, sedih masih bisa menangis, tapi kalau saya sedih, saya mau nangis pun saya nggak bisa nangis, sampai di bagian organ tubuh di perutnya itu pokoknya memberikan tusukan-tusukan yang sangat menyakitkan. Jadi sakit di batinnya dan juga sakit di fisiknya. Kemudian ada anak kecil yang waktu itu masih kelas 6 SD barangkali. Dia nangis, anak laki-laki nangis. Mamanya bilang, anak laki-laki nggak boleh nangis. Tapi anaknya protes. Saya mau nangis dan ini adalah hak asasi saya. Nangis dia terus dia nangis dan mamanya tidak bisa menghentikan karena dia bilang ini hak asasi saya gitu. Dan bagus saya pikir. Coba bayangkan sesuatu yang sangat menyakitkan dan dia tidak bisa mengeluarkannya gitu. Sangat mengerikan itu dan menderita luar biasa. Fisiknya menderita dan batinnya juga menderita. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, mendidik anak harus adil gender ya. Terima kasih. Ya, makisi makidu. Kemudian yang kedua, benar katanya Bikuni bahwa anak fighting spiritnya nggak ada karena apa? Terlalu dilindungi, salah satu. Ya, saya bisa mengamati dari banyak murid-murid kami, khususnya yang di playgroup itu kelihatan mulai kecil. Ada orang tua, saya nggak berharap beliau ada hadir di sini ya. Ada orang tua yang anaknya itu begitu diproteksi. Oh nggak boleh itu. Saya bilang, Pak, kenapa Bapak nggak izinkan anak Bapak ikut outing, trip kemana, ke Mountcastle kemana? Oh jangan, kalau jatuh gimana? Bawa tas pun masih dibawakan, sepatu dipakaikan. Jadi kalau anak tuh biasa saja kalau bangun tidur tinggal kakinya, kakinya cuma begini nih. Suster yang makaikan ya. Dan kita lihat di mall, Bapak Ibu mungkin melakukannya ini, makanya senyum-senyum ini. Anak Anda umur 6 tahun masih pakai suster gak? Saya biasa lihat satu anak 2 suster loh, tahu nggak? Saya bilang sama istri saya, ini ngapain 2 suster? Ya mungkin malam satu buat jaga bapaknya, mungkin bapaknya nakal soalnya. Bercanda ya. Lihat, sebenarnya yang kita lakukan adalah kita mengatakan pada anak kita, kamu itu nggak bisa apa-apa. Kaos kaki dipakaikan, makan disuapkan. Ada juga teman saya ini orang kaya, Soge. Sogenya Pol, punya pabrik kayu. Ya, 5 anak, 1 anak 1 suster. Hebat nggak? Anak yang sudah kelas 5 SD, 1 suster yang melayani. Kelas 3, 1 suster. Jadi kalau berangkat itu mobilnya harus gede. Karena apa? Papa mama anak plus suster-suster yang berangkat. Jadi bisa 2 mobil sendiri, tahu nggak? Suster di belakang gitu katanya. Ya, itu kita melatih anak kita apa untuk tidak punya fighting spirit yang tinggi. Oke. Nah, saya tutup dengan kesimpulan bahwa dari apa yang dibahas oleh 2 narasumber kita, bahwa pendidikan itu sangat penting, khususnya pendidikan di anak-anak. Dan kita sebagai orang tua harus bisa memberikan suri tauladan dalam perilaku kita kepada anak-anak kita. Kemudian juga kita harus bisa tegas pada anak kita. Kemudian kita harus mendidik anak kita itu dengan penuh kasih sayang. Mengisi hatinya, mendidik dia dengan meta dan cinta tak bersyarat, tidak melekat. Oke? Dan yang terakhir lagi adalah bahwa pendidikan itu budi pekerti, etika, moral apapun itu tanggung jawab kita bersama. Orang tua dan juga sekolah. Dan kalau dikatakan orang tua itu berarti papa mama. Bukan papanya doang atau mamanya doang. Oke? Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih buat kedua narasumber. Tepuk tangan dong buat kedua narasumber kita.
Oke, jadi saya kembalikan kepada moderator kita, bukan moderator ya, MC kita. Terima kasih dan selamat malam Bapak Ibu, semoga bermanfaat.